Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Farizi Umar Setiono. Saya dari kelas TRKBGA 2024 dengan NIM akhir 052. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi ulangan akhir semester mata kuliah perawatan dan pemeliharaan gedung yang diampu oleh Dr. Irika Widya Santi, MT. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rika yang telah membimbing kami selama proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Pertama-tama, sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, kita perlu membahas terlebih dahulu komponen apa yang saya ambil. Dan komponen yang saya ambil adalah plumbing dan sanitasi yang membahas tentang pembersihan tangki air bersih dan septic tank, pemeriksaan pompa limbah, serta penggantian pipa bocor. Terus semua komponen ini nantinya akan saya jelaskan mengenai perawatan dan pemeliharaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Karena penjualan sudah selesai, kita akan lanjut ke perawatan dan pemeliharaan komponen plumbing dan sanitasi. Eh, Sebelumnya, saya juga ingin menjelaskan, jadi berdasarkan Excel pada pertemuan 11 yang sudah saya kerjakan sebelumnya, ini ada beberapa indikator potensial. Yang pertama, untuk pembersihan tangki adalah air berbau warna keruh, endapan lumpur di atas tangki, di dasar tangki. Dan salah satu solusinya adalah menguras tangki, menyikat dinding, melakukan disinfeksi dengan klorin, dan membilas sebelum digunakan. Tempo waktunya itu sekitar 6 bulan sekali. Lokasinya misal itu biasanya di lantai 3. Dan ininya adalah sistem air dimatikan sementara. Penyebabnya biasanya karena tekanan air menurun, aliran air kotor. Terus tindakan pemeliharaan yang direkomendasikan ialah pemeriksaan struktur tangki dan tutup manhole-nya. Nah, ini adalah tangki air yang biasanya digunakan di hotel perhotelan dan ini adalah link dari gambar-gambar yang sudah saya sematkan. Selanjutnya juga untuk pemeriksaan pompa limbah. Untuk potensinya itu pompanya bergetar, suaranya keras dan debitnya kecil. Untuk ininya, untuk solusinya adalah cek impellernya, periksa olinya dan bersihkan chambernya dalam rangka waktu biasanya 1 bulan. Lalu solusinya juga bisa matikan pompa sementara. Nah, terus ada juga potensi pompa gagal start. Itu bisa pengetesan otomatisasi pompa auto atau manual. Ini merupakan gambar pompa airnya. Dan terakhir adalah mengenai penggantian pipa bocor. Biasanya muncul rembesan air, dinding lembab, dan juga tekanan air menurun. Salah satu solusinya adalah ganti pipa. Terus biasanya untuk pemeriksaannya itu insidental di lantai shaft. Pemeriksaan sistem air itu dimatikan sementara. Lalu kerusakannya itu menyebar pemasangan isolasi pipa untuk mencegah konsolidasi. Nah, berikut adalah gambar yang sudah saya masukkan. Di sini ada link yang sudah saya sematkan juga. Baik, berpindah untuk ke BIM kelompok kami. Baik, seperti yang sudah bisa dilihat sini, ini merupakan BIM kelompok 2. Nah, pertama, kita akan membahas komponen yang paling penting terlebih dahulu, yaitu tangki air bersih. Nah, tangki air bersih ini biasanya diletakkan di bagian atas gedung dan juga di bagian bawah gedung. Nah, selanjutnya tangki air bersih itu berfungsi sebagai penampungan utama sebelum air disalurkan ke seluruh unit gedung. Masalah utama yang biasa terjadi pada tangki air bersih adalah endapan kotoran di dasar tangki, pertumbuhan lumut, dan juga penurunan kualitas air. Eh, untuk
Ini untuk tambahan parameter. Parameter. Nah, jadi ada pun beberapa parameter service yang digunakan, yaitu adalah misalkan seperti jika ingin menambahkan parameter dari pipa-pipa yang ada di dalam suatu bangunan, apabila ingin menambahkan eh, diameter dari masing-masing pipa, misalkan pipa yang digunakan pada saluran ini adalah diameter 6 mm, 12 dan semacamnya. Baik, setelah saya tunjukkan file Revit Connect saya, akan saya lanjut ke bagian ACC. Baik, saya baru saja selesai mengupload modeling kelompok saya ke dalam file ACC-nya. Baik, jadi ini sudah ada file dari kelompok saya. Jadi seperti yang bisa dilihat di bagian sini, sudah sama seperti yang ada di Revit, tapi kali ini di viewing mode. Oke, kembali ke kembali ke bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya, eh, oh ya sebelumnya saya cara untuk menambahkan file seperti ini itu ada klik upload files, lalu tambahkan saja format komputer, lalu pilih file apa yang akan ditambahkan. Untuk saya tadi sudah mengupload agar tidak lama menunggunya. Oke, selanjutnya adalah menambahkan isu. Oh iya, jadi tuh kalau melihat file ini nanti bisa terlihat isu-isunya dengan cara menambahkan isu di sini. Oke, jadi hal yang pertama harus di ini adalah create issue. Jika misal ada isu yang terdeteksi, misalkan seperti, aduh, misalkan seperti ini di bagian pipa, pipa. Apabila terjadi isu pada bagian pipa, tulis di sini apa yang ini, apakah pipa mengalami kebocoran, kebocoran pipa. Nah, untuk tab ini assignment tuh itu diisikan dengan apa dengan anggota apa yang akan kita berikan tugas, apakah kepada engineer lain ataukah kepada company mana yang akan kita arahkan. Untuk kali ini kita pilih saja ini karena ini akun yang saya gunakan saat ini.
Untuk lokasinya kita pilih lokasi di mana lokasi kita berada, lokasi gedung tersebut. Jadi untuk detail lokasinya itu detail lokasi di mana kebocoran itu terjadi. Misalkan pada lantai 4 gedung di kamar bagian. Misalkan seperti itu. Untuk due date ini deadline-nya, deadline dari pekerjaan misalkan tanggal 17 nanti dan start date-nya ini dimulai pekerjaan. Jadi misalkan pekerjaan dimulai besok. Jadi ada rentang waktu sekitar 4 hari. Placement-nya ini files. Lalu ada akun saya. Jadi semisal lantai yang ingin saya pen- eh, di mana isu itu terjadi adalah di sisi bagian sini, maka akan saya klik di bagian lantai 4 isunya di sebelah kanan. Situ selesai. Root cause-nya ini eh, mengapa hal tersebut terjadi, entah ada kesalahan atau ini pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin kesalahan dalam desainnya. Dalam ini kita ambil contoh saja disebabkan karena adanya defect. Nah, attachment ini nanti kita akan memasukkan foto atau gambar dari kesalahan dari kerusakan yang terjadi. Kita buat create. Nah, jadi nanti di sini akan ditambahkan baik. Selanjutnya kita akan lanjut kembali ke files. Setelah selesai isu di upload, kita akan kembali ke files untuk melihat apakah sudah ditambahkan dalam file tersebut atau belum. Ya, model kedua. Nah, seperti yang sudah tadi dilihat di bagian sini ada, di bagian sini ada isu yang eh, sebelumnya sudah di ini ada bagian kebocoran pipa itu disebabkan karena apa-apa dan sebagainya. Nah, dengan ini kita bisa bekerja sama dengan engineer lain untuk mengarahkan pemeliharaan dan perawatan gedung dalam beberapa konten. Dan di sini komponen yang saya ambil adalah pipa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anjing, ini mah banyak yang yapping anjing, ngulang lagi gue.